warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mayatu Sulhi dengan NIM 0502012201. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Fatwa Jurisprudensi, yang dimana di sini saya akan mereview fatwa-fatwa yang terjadi di YouTube yang pernah saya lihat, yang dimana yang pertama ini ada tokohnya Ustazah Ogistiana Dewi. Fatwanya tentang adil dalam praktek poligami dengan nama akun Ogistiana Dewi. Metode analisisnya non-demokratis, yang untuk linknya saya taruh di bawah, dengan argumen hukum dalam fatwa yang pertama itu poligami itu diperbolehkan semata-mata dibatasi untuk memilih istri tidak berapa banyaknya. Jadi pada zaman dahulu itu laki-laki ketika menikahi perempuan itu tidak dibatasi berapapun istrinya. Nah, maka dari itu turunnya Quran surat An-Nisa itu dengan dalih berpoligami itu dengan batasan 4 orang. Dengan hal ini itu batasan 4 orang ini adalah batasan untuk mempersedikit batasan istri-istri yang mulai awalnya dari puluhan itu menjadi 4 saja. Nah, yang kedua ini poligami dalam Quran surat An-Nisa itu, poligami itu bukanlah sebuah tindakan yang mudah, tapi karena mereka itu harus bersikap adil. Jika ia takut bersikap untuk adil dengan istri-istrinya nanti, maka diperintahkan untuk monogami saja. Monogami ini adalah memiliki istri satu saja. Yang ketiga ini saat sebelum diturunkannya Quran surat An-Nisa ini adalah untuk memuliakan perempuan, karena ya yang saya sebutkan tadi ini gunanya adalah pembatasan yang mulanya dari puluhan istrinya menjadi 4 istri saja. Yang keempat adalah adil dalam bersikap. Itu artinya tidak sama rata, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kelima, seorang suami itu harus memiliki ilmu yang mumpuni agar istrinya itu bisa dimuliakan nantinya. Nah, masalah hukum dalam fatwa ini berawal dari poligami itu menjadi sebuah polemik karena adanya pro dan kontra antara perempuan, karena perempuan ini yang menjadikan korban dalam poligami tersebut. Analisisnya, fatwa dari Dr. Ogistiana Dewi ini cenderung pada aspek demokratis, karena saya melihat dalam demokratis dalam hal ini itu karena beliau ini mungkin pelan-pelan dalam fatwanya itu, tapi menjelaskan bahwa tentunya dalam undang-undang di Indonesia itu tetap menganut pada Al-Quran juga, karena yang pertama ketika seorang suami akan berpoligami itu tetap harus izin kepada istrinya. Tentunya dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa pernikahan itu juga termasuk syiar gitu, syiar atau harus diterbitkan, dikabarkan oleh orang lain, maka dengan itu harus dengan izin istrinya agar bisa disyiarkan tersebut. Nah, fatwa tersebut itu memberikan rekomendasi umum tanpa melihat individual lainnya. Untuk poligami jangan disembunyikan karena pernikahan adalah sebuah syiar tadi, kecuali jika suatu hari nanti akan diberitahu kepada istrinya, tapi jangan menolak syariat yang ada di poligami. Jadi jangan kontra terhadap poligami, karena ya poligami itu sudah sebuah syariat dalam Al-Quran juga gitu. Yang kedua ini ada fatwa dari Ustadz Abdul Somad LCMA, fatwanya tentang gagal nikah sebab beda ormas atau beda mazhab ya dalam hal ini. Nama akunnya dalam Info Islami yang dilakukan di Masjid Al-Akbar di Surabaya. Metode analisis yang saya gunakan adalah non-demokratis. Masalah hukum dalam fatwa ini berangkat dari pertanyaan bagaimana hukum perempuan yang menolak pernikahan karena adanya beda ormas. Beda ormas ini bukan sekedar beda ormas gitu, bukan ya, tapi yang dimana ini dengan fikih ibadahnya itu berbeda. Dalam hal ini argumen dalam fatwa tersebut, yang pertama Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa dalam hal ini menikah dengan istri itu tidak hanya mengikatkan antara suami dengan istri saja, tapi misalnya suami ini akan menikah dengan istri, tapi istri ini ada adik perempuan, ada ibunya, ada ibu mertua kita gitu ya, berarti ada ibu mertua, ada budenya, ada seterusnya, yang dimana mereka pasti memiliki
hukum-hukumnya sendiri gitu loh. Yang dalam hal ini itu akan menjadi sebuah masalah karena adanya perbedaan. Yang kedua, Ustadz Abdul Somad itu juga menyarankan untuk menerima semua adanya perbedaan. Yang ketiga, dalam melakukan komitmen pernikahan, maka dengan itu duduklah kedua keluarga ini, kedua antara suami dengan istri ini, jelaskan adanya perbedaan tersebut, pahami kedua perbedaan tersebut, lalu dekatkan dengan adanya persamaan, bahwa kita juga sama-sama muslim walaupun adanya perbedaan, misal perbedaan perihal tentang dalam contoh ini itu Ustadz Abdul Somad mencontohkan perbedaan ketika wudhu. Kalau dalam mazhab yang dalam Ormas Muhammadiyah itu wudhu itu ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis maupun dengan suaminya itu tidak akan membatalkan sampai, karena ya ketika saya menyenggol, misal saya bersentuhan itu saya tidak memiliki syahwat dengan lawan jenis saya gitu. Nah, tapi dalam Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu sudah membatalkan wudunya. Nah, atau ada pula ketika Imam mazhab siapa itu saya lupa, itu mengatakan ketika bersentuhan itu nggak apa-apa, pokoknya walaupun bersyahwat itu nggak apa-apa, kecuali mereka berjima. Ketika berjima itu akan membatalkan wudunya tersebut. Nah, analisis dalam sudut pandang ini saya menggunakan non-demokratis. Yang pertama, gagalnya pernikahan karena bedanya ormas itu dapat dianggap sebagai konsekuensi yang wajar dalam hal ini, bahkan juga bisa dikatakan perlu gitu dalam menjaga kemurnian ajaran suatu kelompok. Dalam sistem otoriter kesatuan itu, dalam keyakinan dan praktek agamanya itu dianggap lebih penting daripada kebebasan individu memilih pasangan. Nah, pernikahan dalam konteks ini itu bukanlah suatu hal yang pribadi, akan tetapi bagian yang dari kesinambungan ajaran terhadap suatu organisasinya. Namun, pendekatan ini tuh tentunya bertolak belakang dengan prinsip demokrasi, kebebasan individu dalam memilih pasangan berdasarkan cinta, kesepamahaman personal. Yang ketiga di sini ada dari Ustadz Adi Hidayat, fatwanya tentang apakah wasiat itu harus wajib dilaksanakan gitu ya. Nah, nama akunnya Jejak Wali, linknya akan ditaruh di bawah. Metode analisisnya adalah non-demokratis. Masalah hukum dalam fatwa ini adalah berangkat dari pertanyaan yang mengatakan apakah wasiat itu harus dilaksanakan oleh keluarganya, oleh ahli warisnya, sehingga setelah pemilik harta itu meninggal, keluarganya itu wajib melaksanakan pembagian harta wasiat ini. Nah, argumen dalam fatwa ini itu, yang pertama, wasiat itu bukanlah suatu pesan orang yang akan meninggal. Yang kedua, ini adalah pesan yang sangat kuat. Dalam hal ini saya menggunakan non-demokratis. Analisisnya, wasiat ini diperbolehkan dengan ketentuan tidak melebihi 1/3. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada selain ahli warisnya gitu. Jadi dalam hal ini Ustadz Adi Hidayat juga menekankan bahwa pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga terkait wasiat ini agar nanti tidak akan bertabrakan setelahnya. Beliau ini juga menyoroti pentingnya bahwa mengikuti ketentuan syariat dalam melaksanakan wasiat ataupun membuat wasiat itu untuk menjaga keadilan dan keharmonisan antar keluarga. Dengan demikian, wasiat pun akan menjadi sarana untuk menegakkan nilai dan tali silaturahim antar keduanya. Mungkin sekian dari fatwa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga nilai saya menjadi nilai yang terbaik sesuai dengan porsi yang saya sampaikan. Mohon izin Bapak Nur Hadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.